dan kemudian di tahun 2024 ini adalah masyarakat yang non-produktif dari sisi ekonomi. Nah, ini dua-duanya memiliki karakteristik pemberdayaan yang berbeda begitu ya. Nah, untuk hal-hal yang akan saya sharing di siang hari ini, diantaranya adalah karakteristik pengabdian masyarakat itu seperti apa, kemudian apa peluang dan tantangan untuk menulis dan melaksanakan pengabdian masyarakat dari Hibah Bima ini. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis skema pembiayaan dari program pengabdian. Kemudian sedikit tips dalam penulisan proposal dan bagaimana penyusunan RAB yang bisa menyesuaikan dengan panduan begitu. Nah, ini yang pertama terkait dengan karakteristik pengabdian masyarakat. Nah, ini memang berbeda ya Bapak Ibu dari penelitian. Ada 2 atau 3 perbedaan utama. Itu yang pertama adalah pengabdian masyarakat ini merupakan implementasi atau penerapan dari iptek dosen atau peneliti. Nah, misalkan kalau saya ambil studi kasus dari pengabdian yang saya usulkan, yang berjudul Revitalisasi UMKM Pengrajin Tas Desa Tegalwaru ini, yang dilaksanakan tahun 2023. Nah, ini ketua pengusulnya harus punya begitu ya produk penelitian yang kemudian diimplementasikan ya. Minimal ketua penelitian itu harus punya produknya. Nah, untuk yang revitalisasi UMKM ini saya mengimplementasikan produk penelitian di tahun sebelumnya begitu. Hasil penelitian saya di sini sebagai anggota dari Ibu Anin. Waktu itu kita membuat sistem pergudangan begitu ya, sistem inventory untuk bahan baku yang digunakan di jurusan pariwisata. Nah, ini menjadi implementasi iptek untuk revitalisasi UMKM ini. Jadi menjadi sistem penyediaan bahan baku begitu, salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi pada mitra pengrajin ini. Nah, kemudian ini contoh berikutnya tahun 2024 judulnya ini terkait dengan pendampingan masyarakat lansia bebas demensia. Ini merupakan penerapan iptek juga. Dan ini Bapak dan Ibu sangat baik sekali jika penerapan iptek tersebut itu sudah dipublikasikan begitu ya. Jadi ada rekam jejaknya sehingga nanti ada buktinya ya. Kalau ada HKI bisa nanti ditulis pada rekam jejak tersebut. Nah, kemudian karakteristik pengabdian yang kedua adalah tema pengabdian itu bersumber dari permasalahan mitra. Nah, ini jadi bedanya dengan penelitian. Kalau penelitian itu permasalahan, kemudian novelty atau kebaruannya itu bersumber dari tim peneliti, tetapi kalau pengabdian ini kita harus benar-benar explore dari mitra, baik itu yang produktif secara ekonomi maupun non-produktif secara ekonomi ini, apa permasalahan yang mereka hadapi, dan sisi iptek apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusinya begitu. Dan kalau kita lihat dari panduan pengabdian itu ada minimal 2 permasalahan yang harus dipecahkan begitu dari mitra ya. Nah, ini artinya 2 permasalahan tersebut itu berarti kita menyesuaikan anggota pengabdian kita juga itu minimal 2 kepakaran untuk menjawab minimal 2 permasalahan tersebut. Nah, ini sedikit tips Bapak Ibu, misalkan diminta 2 begitu ya, 2 kepakaran atau 2 iptek yang berbeda atau 2 permasalahan yang diselesaikan, maka kita jangan kasih 2 ya Bapak Ibu, kita kasihnya tuh 3 begitu. Nah, ini menjadi nilai tambah dari pengabdian kita agar lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga, nah ini wajib hukumnya karena ini merupakan persyaratan untuk pengabdian adalah harus memiliki mitra. Mitra ini adalah
masyarakat begitu ya, masyarakat baik itu yang produktif atau non produktif dari sisi ekonomi. Ini peluangnya sama Bapak Ibu, jadi nggak ada yang istilahnya kayaknya yang lebih produktif itu lebih tinggi deh challenge-nya begitu ya, sama saja. Nah nanti dalam indikator kemajuannya itu yang berbeda ya, ada yang membedakan yang produktif secara ekonomi maupun non produktif secara ekonomi. Nah, kalau ini saya rujuk dari panduan yang kemarin baru di launching di tahun 2025 ini, ada prinsip dasarnya ya, yaitu berbasis kewilayahan. Nah, berbasis kewilayahan itu kalau kita lihat ada jarak maksimal dari lokasi perguruan tinggi ya, yaitu kalau untuk dosen pemula itu 100 km, tapi kalau untuk yang pemberdayaan kemitraan dan pemberdayaan berbasis wilayah itu di 200 km maksimal dari PT. Kemudian ini penerapan hasil riset, jadi nanti dari tim pengusul, baik itu ketua maupun anggota, rekam jejak hasil risetnya, baik itu dari yang dipublikasikan dalam jurnal, baik itu pada buku, hak kekayaan intelektual, kemudian proceeding, atau produk visual, produk karya seni itu ditampilkan begitu sebagai rekam jejak dari tim pengabdian. Kemudian, nah ini berdasarkan permasalahan, kebutuhan, atau tantangan di masyarakat atau mitra. Nah, kemudian ada beberapa skema yang membutuhkan kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, ini yang saya usulkan ini ada dua. Ini di Polimed yang di tahun 2023 ini semuanya internal timnya, yaitu saya sendiri, Ibu Manda, kemudian Ibu Yeni. Nah, di tahun 2024 ada pihak eksternal ini ya, dari peneliti sebenarnya mantan internal gitu ya. Itu jadi eksternal, Bapak Bayu begitu dari UNESA. Nah, ini artinya bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi lain pada skema pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian sinergi multidisiplin dan bermitra. Jadi Bapak Ibu minimal dua kepakaran begitu ya. Jadi jangan sampai dalam satu tim itu hanya satu kepakaran saja, tapi minimal ada dua. Lebih bagus lagi jika ada tiga begitu. Kemudian kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur. Jadi nanti kegiatannya itu apa saja yang dilakukan, kemudian target luarannya apa, setelah itu mau dipublish di mana, bahkan disebutkan dipublishnya di mana begitu ya. Atau misalkan ada output videonya mau ditayangkan di mana, itu dijelaskan semuanya begitu sejelas-jelasnya. Bisa terukur itu targetnya. Kemudian adanya unsur pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini artinya peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, kemudian peningkatan kapasitas begitu, tapi tidak boleh yang memberikan bantuan langsung uang begitu, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian pelibatan mahasiswa, nah ini wajib karena nanti untuk mendukung ada dua IKU ya, IKU yang kedua dan IKU kelima itu ya. Nah, kemudian berkelanjutan, tuntas dan bermakna, artinya nanti hasilnya itu tidak berhenti pada saat berlangsungnya kegiatan saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Saya melihat di panduan begitu. Jadi identifikasi problem yang dihadapi masyarakat, kalau sebelumnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat yang produktif, dalam hal ini bisa menghasilkan nilai ekonomi, yaitu terutama UMKM begitu ya, UMKM. Kemudian yang kedua masyarakat umum. Masyarakat umum ini non produktif secara ekonomi, yaitu yang belum memiliki unit usaha, misalkan ada kelompok ibu-ibu, kemudian ada kelompok lansia, kelompok desa wisata dan seterusnya. Kemudian 3T yang perlu pendampingan. Kemudian yang ketiga, ini baru tahun 2025 karena kita mengalami fenomena baru, yaitu dampak sosial adanya PHK begitu. Nah, ini menjadi tiga kelompok sasaran masyarakat yang bisa dijadikan mitra pengabdian masyarakat. Nah, ini sasarannya bisa beberapa ya. Kemudian peluang dan tantangannya. Nah, ini kalau kita lihat
mengusulkan pengabdian, peluangnya adalah ini ya Bapak Ibu, persyaratan pengusul dapat dijangkau oleh peneliti atau dosen pemula begitu ya, karena dipersyaratkan untuk skema pengabdian ini tim pengusul terdiri dari 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota, kemudian pengusul berpendidikan minimal S2 dan dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli. Jadi yang belum lektor itu bisa mengajukan. Serta yang memiliki sintas skornya ini minimal nilainya 50 untuk saintek dan 25 untuk soshum dan seni. Jadi kesempatannya luas sekali bagi peneliti dan dosen pemula. Namun ada tantangannya, tentu saja ini kalau dari proporsi alokasi dana hibah pengabdian dibandingkan dengan penelitian ini jauh lebih sedikit pengabdian ini. Dengan peserta yang spesifikasinya dan persyaratannya lebih minimum sehingga menjadi lebih banyak peserta. Sehingga mengakibatkan untuk skema ini menjadi lebih kompetitif untuk hibah pengabdian ini. Nah, kalau kita lihat dari buku panduan itu ada beberapa skema, yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat. Namun kita kan sudah masuk ke klaster utama, sehingga yang pemberdayaan masyarakat pemula ini kita tidak eligible, tapi kita eligible di pemberdayaan kemitraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Kemudian pemberdayaan berbasis kewirausahaan, serta pemberdayaan berbasis wilayah. Untuk pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ini ada yang berbasis mahasiswa, ini mitranya merupakan tempat magang begitu ya, tempat magang mahasiswa. Kemudian ada yang pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah. Untuk pemberdayaan berbasis wilayah ini untuk desa binaan, untuk perguruan tinggi yang memiliki desa binaan dan atau masyarakat kelompok lain, kelompok tani, kelompok pengrajin dan seterusnya. Nah, ini untuk pengabdian maksimal 2 kali Bapak Ibu pendanaan. Jadi kalau saya sendiri ini sudah tidak bisa ikut lagi ini yang pengabdian di tahun ini. Jadi ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu banyak begitu ya yang mengusulkan sehingga kita tetap banyak gitu yang dapat hibah begitu ya. Di tahun lalu ada 4 tim. Mudah-mudahan tahun ini sih menjadi lebih banyak lagi begitu. Nah, ini kalau untuk pemberdayaan kemitraan masyarakat ini kita eligible juga ini. Nah, ini besaran dananya 50 juta rupiah. Nah, ini jarak maksimalnya 200 km dan ada luaran wajibnya peningkatan level kebudayaan mitra, kemudian jurnal, terindeks Sinta, publikasi pada media massa, bisa media massa elektronik dan media massa cetak begitu. Kemudian karya audiovisual, dalam hal ini video yang nantinya ditayangkan pada YouTube institusi gitu ya, karena waktu Monef itu disarankan oleh reviewer minimal YouTube institusi. Ya alhamdulillah kalau kita sudah ada ya YouTube Polimedia. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengusulkan bisa mencantumkan tempat penayangan video pengabdian pemberdayaan masyarakat ini pada YouTube Polimedia. Nah itu. Kemudian nah ini yang oleh mahasiswa ini ada eligible untuk utama juga begitu ya. Nah, ini melibatkan mahasiswa dan juga tempat magang mahasiswa tersebut. Nah, ini. Kemudian berikutnya terkait dengan penulisan proposal. Nah, ini sedikit sharing tipsnya. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga berpengalaman dalam menuliskan proposal, begitu ya, baik pengabdian maupun dalam penelitian. Memang kalau untuk menulis proposal yang utama adalah kita mengikuti pedoman, begitu ya, pedoman yang benar-benar di launching langsung dari DRTPM ya, dari Dikti begitu, pedoman-pedomannya, kemudian apa saja yang dilarang dan apa saja yang boleh. Nah, kalau tahun ini saya lihat memang larangan-larangan itu sudah jelas begitu ya. Jadi tim dari pengabdi maupun peneliti ketika mengusulkan baik itu produk untuk bahan itu sudah semakin jelas begitu detail berapa harganya, kemudian yang boleh apa, yang tidak boleh apa begitu ya.
Nah, kalau untuk penulisannya kita memang harus mengikuti template yang di-download pada platform atau kemarin sudah dibagikan oleh Bapak Kepala P3M itu template dari penulisan judul, tema, dan konten substansi, dan ini tidak boleh diedit Bapak dan Ibu. Ini tidak boleh diedit, artinya maksudnya template-nya ini nggak boleh diotak-atik begitu ya. Jadi kita harus langsung menulis di dalamnya ini. Tidak boleh dimodifikasi, misalkan ditambah kolom, kemudian ditambah subjudul, itu tidak boleh. Nah, kadang juga pada saat ini kalau pengalaman pribadi saya ketika menuliskan sitasi dari Mendeley itu formatnya ada warning Bapak dan Ibu. Sitasi dari Mendeley itu suka ada merah-merah, formatnya berubah, maka itu harus diperbaiki begitu. Artinya harus ada yang di-delete, mungkin ada garis-garis merah dari bawaan Mendeley atau ada juga yang pakai Zotero mungkin ya. Nah, itu juga diperhatikan agar jangan sampai merubah template dari ini proposal ini. Kemudian ini sudah ada template-nya, jadi kita benar-benar tinggal ngisi di dalam. Perhatikan Bapak dan Ibu jumlah katanya itu kalau misalkan maksimal 300 ya 300 begitu. Nah, saran dari reviewer memang waktu itu kalau misalkan memang 300, usahakan itu ya 300. Jangan kejauhan gitu, jangan 150 begitu atau 200 begitu. Tapi upayakan untuk dioptimalkan kuota kata yang diperbolehkan. Kemudian ini judulnya. Judulnya Bapak dan Ibu kalau ini tips menulis judul ini kalau dari saya itu polanya sama begitu ya. Bapak dan Ibu mungkin ada tertentu itu ya silakan begitu. Kalau saya menulis judul itu pertama itu di sini misalkan yang di sebelah kiri ini ada pendampingan masyarakat lansia bebas demensia. Jadi nama kegiatannya itu apa begitu? Misalkan di sini pendampingan masyarakat lansia bebas demensia binaan komunitas penyuka teka-teki silang di mana? Jadi nama kegiatannya apa? Kemudian dilanjutkan di mana? Kemudian detail aktivitasnya apa? Kan kita disuruhnya minimal 2, Bapak dan Ibu ya. Minimal 2, tapi saran saya bikin 3. Nah, ini jadi misalkan ini dengan penguatan organisasi ini 1, edukasi pencegahan demensia ini 2, kemudian pemanfaatan aplikasi permainan interaktif ini 3. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan dan ini sebenarnya 3 hal yang menjadi solusi atas permasalahan mereka. Permasalahan mitra begitu. Kemudian di tahun sebelumnya saya menulis dengan pola yang sama yaitu apa yang kita lakukan di sini revitalisasi UMKM pengrajin tas. Lokasinya di mana? Yaitu di Desa Tegalwaru. Kemudian apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan itu? Itu ada 3 juga, yaitu efisiensi produksi, ini di bagian hulu, penguatan kapasitas di bagian organisasi, dan peningkatan pemasaran produk lokal di bagian hilir. Jadi solusi hulu, internal, dan solusi hilir untuk UMKM di pengrajin tas Desa Tegalwaru. Itu tips menulis judul dari saya. Jadi ada polanya, tapi Bapak dan Ibu misalkan memiliki pola yang lainnya ya monggo-monggo saja begitu ya. Ini contohnya saja. Nah, kemudian dalam menentukan tema ini ada perubahan ya. Kemarin dalam sosialisasi dari kementerian ada perubahan yaitu, nah ini jangan sampai terlupakan Bapak dan Ibu, harus disertakan penyelarasan program dengan Asta Cipta Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran. Nah, ini memiliki yang namanya Asta Cipta Pemerintah Republik Indonesia. Ini dimasukkan ke dalam tujuan proposal pengabdian masyarakat. Kemudian jangan lupa kalau kementerian kita tuh sudah ganti begitu ya, Kemdikti-Saintek, dan sekarang DPPM untuk direktoratnya. Jadi kadang-kadang masih nyebutnya DRTPM dan DAPTV begitu ya kalau di vokasi. Nah, ini jangan sampai lupa untuk dirubah ini Bapak dan Ibu, perubahannya ini ya. Di tahun 2025 ini. Nah, kemudian ini pastikan untuk tema pengabdian yang kita angkat ini fokus pada
rangkaian jangka panjang begitu ya. RIRN yang 2017-2045 ini terkait rangkaian inovasi dan riset nasional. Nah, ini terkait 8 bidang utama, yaitu pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, hankam, dan maritim, sosum, multidisiplin. Ini yang topik sekarang. Kalau yang sebelumnya kan ada digital ekonomi, blue ekonomi, begitu ya. Nah, ini disesuaikan dalam penulisannya. Ini merujuk pada Astacita yang keberapa, kemudian RIRN yang mana yang mau jadi fokusnya. Nah, dan subspesifikasi RIRN yang mana yang kemudian akan kita angkat menjadi pengabdian atau penelitian kita begitu. Nah, kemudian ini Astacitanya sudah ada di pedoman Bapak dan Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengintegrasikan atau misalkan ini merujuk kepada Astacita keberapa, bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Bisa lebih dari satu Astacita yang kemudian dirujuk untuk proposal ini. Artinya nanti dalam kegiatan pengabdian ini termasuk upaya dalam mewujudkan Astacita yang keberapa begitu. Nah, kemudian ini juga menjadi SGDS. Jadi Bapak dan Ibu sebutin aja semua. Astacita keberapa, RIRN keberapa, kemudian SGDS mendukung SGDS ini yang keberapa aja poinnya untuk SGDS begitu. Nah, kemudian itu nanti disertakan di bagian awal substansi usulan. Kemudian Bapak dan Ibu ini terkait dengan tim yang terlibat. Yang terlibat ini ketuanya harus dosen tetap, dosen non-ASN begitu ya. Ini yang memenuhi ini syarat-syarat ini. Kemudian ketua pengusul ini yang ipteknya yang harus punya iptek Bapak Ibu ya. Jadi rekam jejak yang ditelusur pertama adalah rekam jejak iptek dari ketua pengusul ini apakah ada atau tidak untuk kegiatan pengabdian itu. Kemudian anggota tim pengusul bisa dosen tetap, bisa dosen non-ASN. Kemudian ini ada syarat-syaratnya, memiliki ID Sinta, kemudian sedang tidak dalam status pembinaan dan sedang tidak tubel begitu atau sabbatical leave. Dan mahasiswa. Nah, ini ada jumlahnya, mahasiswa itu 2 orang, dosen yang terlibat 3 orang. Pastikan mahasiswa ini terdaftar di PDDikti karena nanti dia terintegrasi begitu. Di PDDikti sama ketika kita memanggil dosen yang ber-NIDN dia sistemnya langsung ngetek begitu. Begitu juga dengan mahasiswa dengan NIM yang sesuai dengan PDDikti dia akan langsung ngetek juga. Nah, kemudian itu tadi dari tim yang terlibat, kemudian dari sisi metode. Nah, ini metode sajikan dengan diagram alur yang sistematis. Jadi misalkan mulai dari analisis situasi mitra, kemudian rumusan masalah, kemudian diskusi, kemudian kegiatan-kegiatannya ini yang menjadi solusinya dituliskan begitu ya. Baru setelah itu evaluasi program, penulisan program, laporan dan selesai. Kemudian penulisan metodenya ya hampir sama kayak menulis tugas akhir begitu. Jadi ini didetailkan masing-masing flow ini, setiap flow itu didetailkan ngapain aja begitu. Kemudian siapa aja yang terlibat dalam proses ini, berapa waktu yang dibutuhkan dan kegiatannya apa saja. Nah, kemudian tips penulisan. Nah, ini tips penulisannya Bapak dan Ibu. Ini berdasarkan saya dapat ini rangkum ini berdasarkan hasil monef dan juga hasil laporan akhir. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang insya Allah ya lolos didanai BIMA untuk pengabdian itu akan mengikuti yang namanya monef di tengah-tengah kegiatan atau monitoring dan evaluasi dari reviewer nasional. Kemudian di laporan akhir juga akan ada semacam diseminasi begitu. Nah, itu juga akan di-review lagi laporan akhirnya. Jadi 2 kali review begitu, 2 kali review hasil pengabdiannya itu. Dan ini dari hasil review tersebut saya ingat-ingat begitu ya, saya catat. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan begitu terkait tim dan kepakaran. Nah, tim dan kepakaran ini minimal 2 bidang kepakaran yang berbeda, kemudian pembagian tugasnya sesuai dengan kepakaran. Jadi nanti dalam membagi tugas itu
menuliskannya dengan kata aktif. Misalkan saya di bidang misalkan pengembangan aplikasi multiplatform. Maka tugas saya misalkan yang pertama merancang analisis dan desain platformnya, atau yang kedua merancang basis datanya. Nah, begitu ya. Jadi kata-kata aktif begitu dalam menuliskan kegiatan atau kepakaran dan tugas dari anggota tim dan ketua tim. Nah, kemudian yang kedua tim mahasiswa. Tim mahasiswa ini nanti akan ada SKS yang direkognisi. Nah, ini terus selalu ditanyakan pada saat Monef itu ya, dalam 2 tahun berturut-turut, mahasiswa A dan B kan ada 2 mahasiswa. Nah, ini berapa SKS yang direkognisi begitu. Berapa SKS yang direkognisi? Mata kuliah apa saja? Berapa jumlah SKS-nya? Apa bentuk rekognisinya? Nah, ini selalu ditanyakan dan ini Bapak dan Ibu harus kita tuliskan pada proposal. Misalkan ada mahasiswa A, saya misalkan menyertakan 2 mahasiswa, satu dari misalkan ya, satu dari program studi Gemtek, satu dari TRM misalkan. Maka rekognisinya beda. Kalau 2 proposal saya itu yang satu 12 SKS, rekognisinya yang satu 10 SKS. Jadi misalkan untuk yang TRM dan Gemtek itu kita sesuaikan dengan silabusnya, mata kuliah apa yang direkognisi, kemudian berapa jumlah SKS-nya begitu ya. Nah, ini akan selalu ditanyakan. Nah, kemudian teknologi yang diterapkan. Nah, teknologi yang diterapkan tentu saja mengikuti kepakaran dari tim pengusul. Jadi kalau misalkan ada 2 tim pengusul dengan kepakaran yang berbeda, maka terdapat 2 teknologi yang diterapkan. Kemudian ini lokasi untuk skema yang pemberdayaan kemitraan masyarakat, pemberdayaan berbasis wilayah, dan pemberdayaan berbasis wirausaha mahasiswa itu maksimal 200 km dari kampus. Nah, ini harus dipastikan dulu lokasinya itu dengan Google Maps, Bapak dan Ibu. Nanti Google Maps itu akan disertakan pada proposal. Kemudian substansi. Nah, dari sisi substansi itu jelas dan tidak berbelit-belit begitu ya. Artinya memang jangan pakai bahasa yang berbunga-bunga begitu ya, tapi realistis begitu, realistis dan bisa diukur capaiannya itu apa. Dan Bapak dan Ibu jangan lupa sebelum submit itu periksa dulu plagiasinya, karena reviewer itu punya yang namanya anti plagiarism dan anti AI Bapak dan Ibu ya. Anti AI. Jadi hati-hati kalau menggunakan AI itu terdetek. Jadi plagiasi untuk penulisannya itu maksimal 20% dan jangan mungkin kalau Bapak Ibu kita kan zamannya era AI ya, harus diperhatikan jumlah AI-nya itu dikit aja gitu. Kalau pakai AI. karena itu sekarang sudah banyak software yang ngedetect, dan kemarin reviewer waktu laporan juga bilang kalau sudah pakai anti AI juga mereka ya. Jadi dalam itu ada 2 ya, Turnitin dan anti AI-nya itu. Nah, jadi hati-hati kalau menggunakan AI Bapak dan Ibu. Nah, kemudian output luaran. Nah, output luaran ini dibuat sejelas-jelasnya. Jadi misalkan kalau publikasi jurnal nasional misalkan Sinta 4, Sinta 4-nya itu apa begitu ya. Sinta 4-nya itu apa? Misalkan Pekamas misalkan ya, atau Sinta 4 mana gitu ya. Nah, itu disebutkan jurnalnya apa, kemudian sebenarnya itu nanti memudahkan kita juga dalam membuat RAB untuk biaya publishnya berapa gitu. Nah, kemudian video akan dijelaskan publish di mana gitu, tayang di mana. Misalkan kalau tayang kan minimal di YouTube Polimedia, dan disertakan link dari YouTube Polimedia begitu. Dan nanti ada luaran poster begitu ya untuk Monef. Nah, itu juga beda-beda ya, kalau setiap skema ada luaran wajibnya itu beda. HKI, Bapak Demo kalau bisa bikin buku gitu, bikin yang banyak aja ini luarannya begitu biar lebih kompetitif. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya ini minimal 4 bulan ya, karena memang realisasinya ini paling sedikit itu 4 bulan. Jadi ini diperhatikan gitu dalam
pelaksanaannya. Kemudian administrasi surat ini memang seperti hal yang sepele, tapi ada aja temuannya ya ketika monef, ketika laporan begitu, dan ketika pengusulan itu reviewer memeriksa untuk surat pernyataan, originalitas dan seterusnya itu Bapak dan Ibu ketahuan ya kalau pakai materai yang berkali-kali dipakai itu ketahuan. Jadi kemarin reviewer bilang, jadi bisa ketahuan itu materai yang mungkin nggak tahu ya gimana cara deteksinya kalau dari sisi software. Si software saya belum dengar sih ada yang bisa mendetek pemakaian itu, tapi kurang paham juga. Tapi kata reviewer memang ketahuan kalau misalkan kita pakai materai yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian tanda tangan dan stempelnya basah ya. Nah ini. Nah itu untuk tips-tipsnya ya. Dan kemudian terkait target luaran ini sudah ada di pedoman apa saja ya. Peningkatan level kebudayaan mitra. Nah ini harus terukur dan kualitatifnya itu terukur juga. Nah kalau misalkan kuantitatif kita bisa pasang target, tapi target juga harus kita ukur gitu ya, tercapai atau enggak begitu. Misalkan kalau di UMKM ada target yaitu peningkatan omset begitu ya sebesar berapa persen itu bisa. Nah kalau kualitatif kan peningkatan pemahaman Bapak Ibu. Jadi kalau untuk peningkatan kualitatif nanti diukurnya ketika pretest dan post-test. Jadi Bapak Ibu siapkan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan level keberdayaan mitra. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan publikasi jurnal indeks Sinta, statusnya published. Jadi publish. Jadi kalau nanti jangan ragu-ragu nulis publish karena memang ini hampir wajib ya. Malah wajib ya. Minimal under review tahun berjalannya wajib publish tahun berikutnya. Nah, jadi nanti nulisnya itu nulisnya itu di depan-depan gitu Bapak Ibu. Kadang beberapa kali pengabdian juga jalan duluan begitu ya. Begitu pengalaman sama Bu Antina, timnya jalan duluan, dana belum cair udah jalan ya Bu. demi kejar publish begitu ya. Nah itu. Kemudian ada target berikutnya, 1 artikel publikasi berupa berita pada media masak cetak elektronik. Nah ini sudah diberitahu oleh kita akan publish di mana gitu ya. Ini memang ini sudah ditentukan di depan. Kemudian video, kemudian ada poster. Nah ini contoh yang saya tulis seperti ini. Nah ini saya ini karena tempo hari belum ada Astacita ya di tahun-tahun lalu, maka saya merelatekan ini dengan iku-iku saja begini. Kalau sekarang itu Astacita kalau saya mengusulkan lagi, tapi saya kan udah nggak boleh ya kalau ini pengabdian kemitraan ini, jadi mungkin di Astacitanya direlatekan ini pada ini. Nah ini kemudian, nah kalau tahun ini dijelaskan dengan sangat gamblang sekali Bapak dan Ibu terkait RAB ya, rencana anggaran biaya. Itu sudah dapat ini nih, larangan gitu ya. Warning, larangan perhatian untuk rancangan anggaran biaya. Nah, kalau tahun lalu tuh nggak ada, 2 tahun bahkan 3 tahun lalu tuh nggak ada yang begini-begini. Tapi sekarang ini disebutkan secara gamblang begitu ya. Mungkin karena ada beberapa kebingungan di tahun lalu, ini boleh nggak sih? Yang ini boleh nggak sih? Soalnya kan kalau secara hukum artinya kalau nggak dilarang berarti kan boleh begitu ya. Kalau secara hukum itu nggak ada larangan berarti kan boleh gitu. Nah kalau sekarang ini sudah dijelaskan secara gamblang beberapa item dari komponen-komponen pembiayaan ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah ini proporsinya teknologi dan inovasi minimal 50% Bapak dan Ibu. Nah ini kalau tahun lalu 40% ini naik lagi 50%. Dan ini teknologi dan inovasi nantinya akan diserahkan kepada mitra. Jadi kalau pengabdian, ini ada komponen yang kita serahkan kepada mitra. Berupa teknologi dan inovasi minimal 50%. Meningkat, kalau tahun lalu 40%. Kemudian biaya pelatihan ini maksimal 20% ini turun. Biaya perjalanan maksimal 15%, ini biayanya di efisiensi ini. Upah jasa 10%, biaya lainnya 5%. Nah kemudian ini adalah barang-barang yang diserah terima kepada mitra, produk teknologi, hasil riset kita. Nah ini 50% Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam RAB nanti harus disertakan apa barang yang mau diserahkan kepada mitra ya.
tetapi ada larangannya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh misalkan di sini pembelian tanah nggak boleh, pembelian kendaraan nggak boleh, renov nggak boleh, beli komputer, laptop, HP, printer nggak boleh, udah dikasih tahu gini ya. Pembelian furnitur nggak boleh gitu. Jadi benar-benar beli alat gitu ya. Misalkan kemarin kami serah terima alat itu apa namanya software sama uh, media permainan sama alat-alat ya itu aja yang diserahkan. Kalau kayak gini nggak boleh. Inventaris kantor nggak boleh ya. Nah kalau dan enaknya juga sudah dikasih komponen luaran ini berapa ini udah dibunyikan begitu. Nah yang belum dibunyikan jurnal ya karena jurnal kan beda-beda ya APC-nya setiap jurnal dalam berbagai level Sinta itu APC-nya beda-beda. Nah kemudian jasa ini sudah diberitahu ya. Nah ini panduannya nanti menulis RAB atau kita kan RAB input ya di Bima Bapak dan Ibu jadi lihat ini ya lihat apa namanya berapa batasnya gitu. Saya belum tahu ya kalau kalau di sistem Bima tahun kemarin tuh kalau misalkan lebih dari 20% tuh ada warningnya begitu. Kalau tahun ini belum tahu ini ada warningnya enggak. Ya demikian Bapak dan Ibu yang bisa sedikit saya sharing pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tanya dulu ini Mas Azra mau kasih tanya jawab dulu atau langsung langsung buka. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya hold dulu nanti silakan disiapkan pertanyaannya untuk silakan Bapak dan Ibu di hold dulu untuk pertanyaan yang disiapkan ditujukan kepada Bu Yuyun. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang kedua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Handika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Bapak Dr. Yunus Fitriadi, yang kami hormati Sekretaris Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Adrian, Sekretaris P3M Ibu Antina, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif. Izin saya share Bapak Ibu. Mohon dijadikan co-host. Baik, izin sebelumnya Bapak Ibu, ini beberapa materi saya ambil dari sosialisasi program untuk Bima tahun 2025 ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikti Saintek. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Yuyun terkait dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebih hampir sama seperti tahun sebelumnya, namun ada beberapa poin perubahan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuyun terkait dengan penyelarasan program karena kita ada pergantian baik presiden maupun kementerian. Kemudian untuk tahun ini melebur menjadi satu baik untuk perguruan tinggi akademik maupun vokasi. Kalau tahun lalu jika Bapak Ibu mengikuti program ini pisah untuk panduannya. Kemudian untuk proposalnya ini Bapak Ibu ditunggu sampai dengan 7 April. Barangkali Bapak Ibu memang berfokus gitu ya untuk berkumpul dengan keluarga di hari raya. Saran saya sih minggu-minggu ini seharusnya sudah mulai dipersiapkan untuk disubmit maksimum minggu depan karena Bapak Ibu memerlukan approval dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau Pak Adrian yang mungkin Pak Adrian juga cuti gitu ya dan tidak bisa diganggu pada saat hari raya sehingga eh, saya sarankan mungkin Bapak Ibu bisa mengunggah proposal sebelum kita cuti bersama. Selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan program prioritas riset dan pengembangan oleh Bu Yuyun. Jadi di bawah Kemendikti Saintek ini ada beberapa program hibah. Salah satunya adalah hibah Bima ini. Kemudian terkait dengan riset yang nanti Bapak Ibu akan usulkan,
sama sarannya dengan Bu Yuyun, jangan keluar dari apa yang menjadi prioritas nasional Bapak Ibu. Kalau di sini kan ada 8 astacita, jadi usahakan topik yang Bapak Ibu usulkan itu masuk dalam salah satu 8 astacita. Kemudian di sini juga sudah dibagi 8 fokus bidang riset di panduan mulai dari pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, soshum, dan bidang riset lainnya Bapak Ibu. Usahakan proposal yang Bapak Ibu usulkan ini tidak keluar dari 8 bidang fokus pada tahun 2025 ini. Dan concernnya adalah penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional. Nah, ini saya sharing terkait dengan pengalaman hibah Bima yang kami dapatkan, saya dan tim, mulai tahun 2022. Jadi di tahun 2022 sampai 2023, kami mendapatkan penelitian tahun jamak 2 tahun, skema penelitian produk vokasi. Alhamdulillah judulnya kemasan layak santap berbasis nata de coco untuk frozen food. Jadi skema 2 tahun Bapak Ibu dengan total pendanaan kalau tidak salah waktu itu 121 di tahun pertama dan 121 di tahun kedua. Nah, untuk tahun ini kan tidak ada tahun jamak ya Bapak Ibu. Maksudnya yang dapat 2024 tidak bisa dilanjutkan di tahun 2025. Jadi semua pengajuan tahun jamak itu menjadi usulan baru. Kemudian di tahun 2024, Alhamdulillah juga tim kami mendapatkan pendanaan untuk hibah riset dengan judul pengembangan multimedia gerak dalam bentuk linear sebagai visualisasi hasil riset laboratorium guna mendukung inovasi sosial berbasis digital. Kalau tidak salah waktu itu total pendanaannya 300 juta rupiah. Jadi tips pertama dari saya Bapak Ibu untuk usulan penelitian, usahakan Bapak Ibu mengikuti tren terkini atau apa yang dibutuhkan saat ini. Contoh pengalaman saya di tahun 2022, pada saat itu kan pandemi COVID ya, Bapak Ibu. Jadi, concern penelitian saya itu terkait dengan Harga 5.000 frozen bisa serasa 15.000 gitu. Baik, pada saat itu kan frozen food sangat menjamur gitu ya. Dan waktu itu tema yang saya bawa adalah menyelesaikan permasalahan bagaimana kita bisa menyantap frozen food dengan mudah. Kalau frozen food biasanya di plastik ya Bapak Ibu, disimpan di freezer, kemudian kita sulit mau makan karena harus manasin dulu. Kalau dipanasin plastik nanti jadi karsinogenik, kalau nggak dipanasin nunggu cairnya lama. Oleh karena itu di tahun 2022 eh, kami mengusulkan untuk penelitian terkait dengan kemasan yang layak santap atau langsung bisa dimakan untuk kemasan frozen food. Kemudian di tahun 2024 kita sedang happening terkait dengan podcast Bapak Ibu. Nah, tahun 2024 eh, kami mengusulkan penelitian terkait dengan podcast atau nama ilmiahnya ada nama apa namanya itu kan nama terkenalnya gitu ya podcast, tapi nama sebenarnya adalah siniar atau nama ilmiahnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kami mencoba mengusulkan penelitian terkait dengan siniar ini karena pada tahun 2024 lagi happening terkait dengan podcast. Jadi sekali lagi terkait dengan pemilihan judul, mungkin tipsnya pengalaman pribadi saya adalah cari apa yang dibutuhkan saat ini dan apa yang menjadi tren saat ini. Kemudian terkait dengan pengusulan penelitian, ini pengusulan penelitiannya tidak bisa secara individu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membentuk tim menjadi tim pengusul penelitian. Nah, di sini terbagi dalam tim pengusul, ada yang namanya ketua tim, ada yang namanya anggota tim, ada mahasiswa dan masyarakat umum di luar akademisi atau di luar lembaga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk ketua tim, utamanya harus merupakan dosen tetap yang dibawa Kemendikti Saintek. Kemudian memiliki NIDN, ID Sinta, dan berstatus aktif. Dan perguruan tingginya tidak boleh perguruan tinggi yang statusnya pembinaan atau terkena sanksi, Bapak Ibu. Kemudian anggotanya juga kurang lebih sama, apa namanya,
syaratnya. Kemudian ada mahasiswa, tadi juga sudah banyak dijelaskan Bu Yuyun terkait dengan mahasiswa yang bersangkutan harus memiliki NIM dan berstatut aktif di Pidikti. Selanjutnya ada masyarakat umum. Masyarakat umum itu Bapak Ibu bisa memasukkan mitra penelitian yang Bapak Ibu kolaborasikan. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk isian NIK atau KTP. Selanjutnya untuk kuota Bapak Ibu di tahun ini eh, cukup berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu biasanya bisa mengusulkan dua proposal untuk setiap skema, baik riset maupun pengabdian, mohon maaf. Jadi satu dosen bisa mengusulkan sebagai ketua penelitian dan anggota penelitian, juga sebagai ketua pengabdian dan anggota pengabdian. Tahun ini Bapak Ibu hanya bisa mengusulkan dua proposal, baik skema penelitian maupun skema pengabdian dengan komposisi satu penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota, baik penelitian maupun pengabdian, dua penelitian pengabdian sebagai anggota, atau satu pengabdian sebagai ketua dan satu penelitian sebagai anggota. Nah, untuk kuota khusus pasca sarjana ini tidak termasuk kuota di atas ya Bapak Ibu, tapi Polimedia kan tidak ada terkait dengan pasca sarjana. Untuk program penelitian ada dua skema Bapak Ibu, ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, untuk penelitian dasar, karena kemarin kita masuk klasterisasi utama, jadi yang bisa hanya penelitian fundamental, yakni penelitian fundamental reguler dan kolaborasi penelitian strategis. Untuk kolaborasi penelitian strategis, ini sifatnya konsorsium, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kalau mengecek terkait dengan info eligibilitas di sistem, mungkin yang muncul hanya fundamental reguler saja. Karena biasanya kalau untuk kolaborasi penelitian strategis, ini sifatnya konsorsium yang ditunjuk ketuanya dari kementerian. Kemudian, terkait dengan penelitian terapan, ada dua, yang luarannya model dan juga luarannya prototipe. Nah, ini kita coba apa namanya flashback lagi dari sosialisasi kemarin ya Bapak Ibu terkait dengan breakdown penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, ini Bapak Ibu untuk penelitian fundamental Polimedia eh, hanya bisa mengusulkan untuk fundamental reguler dan kolaborasi penelitian strategis. Untuk kerjasama antar perguruan tinggi, ini bisa tapi menjadi anggota. Untuk perguruan tinggi klaster madya, pratama, dan binaan. Untuk kolaborasi penelitian strategis, ini sifatnya konsorsium, biasanya penugasan. Jadi mungkin Bapak Ibu peluangnya di fundamental reguler dengan maksimum pendanaan 150 juta. Nah, untuk pendanaan, Bapak Ibu pada saat pengusulan proposal silahkan mengajukan SBK, jadi standar biaya keluaran penelitian, tergantung apa namanya topik yang diusulkan oleh masing-masing Bapak Ibu. Jadi ini saya share terkait dengan SBK penelitian, gitu ya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bisa membacanya di PMK tahun 2022 tentang standar biaya keluaran. Nah, di sini sudah ada riset dasar, riset terapan, pengembangan setiap bidangnya. Jadi maksimum 150 juta, ini reviewer akan lihat Bapak Ibu bidangnya apa, sehingga yang bisa yang dikeluarkan tidak lebih dari standar biaya keluaran. Ini maksimal pendanaannya. Selanjutnya, untuk syarat pengusul, ini sebagai ketua ya, Bapak Ibu, ini memiliki jabatan fungsional minimal lektor, Sintas skor minimal 300 untuk saintek, dan 100 untuk bidang sosial humaniora. Nah, untuk durasi penelitiannya bisa tahun jamak 2 sampai 3 tahun. Outputnya ini agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya karena kita melebur vokasi dan akademik. Jadi untuk vokasi mungkin cukup berat untuk keluaran yang harus dicapai yakni menghasilkan
jurnal berreputasi internasional atau terindeks database internasional Scopus gitu ya Bapak Ibu, mulai dari kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk luaran tidak akan ditarik pada bulan Desember. Jadi biasanya luaran itu akan ditarik bulan April atau Mei. Jadi paling tidak di saat pelaporan akhir Bapak Ibu sudah submit atau tahap review terlebih dahulu supaya di bulan April atau Mei itu Bapak Ibu artikelnya sudah bisa publish, accepted atau publish. Kalau misalnya tidak memenuhi luaran, biasanya Bapak Ibu akan terkena blok atau pengembalian. Kemudian untuk penelitian terapan, ini luarannya ada dua skemanya, luaran model dan prototype. Luaran model maksimum 250, prototipe 500. Tadi ya Bapak Ibu untuk skema pendanaan, silakan Bapak Ibu mengacu ke SBK. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Karena di sini kan hanya mengatur maksimum. Kenapa diatur maksimum? Karena untuk penelitian terapan SPK maksimumnya tuh ini, tapi disesuaikan dengan bidang masing-masing. Nah, untuk luaran model, durasi penelitiannya hanya tahun tunggal, Bapak Ibu 1 tahun, sedangkan untuk luaran prototipe 1 sampai 2 tahun. Ada syarat khusus untuk penelitian terapan ini, yakni ketua pengusul memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional atau Scopus sebagai penulis pertama atau first author atau penulis korespondensi atau corresponding author dengan bidang yang relevan. Selain tadi untuk utamanya ketua pengusul memiliki Sinta skor 300 untuk Saintek dan 150 untuk Soshum. Ini sekali lagi Sinta skornya overall, bukan yang 3 tahun ya Bapak Ibu. Nah untuk luarannya, untuk penelitian terapan ini ada satu model, kemudian ada feasibility study gitu ya. Jadi kalau tidak salah jurnal nih justru malah menjadi luaran tambahan. Selanjutnya untuk yang luaran prototipe ini ada Purwarupa yang teruji oleh SNI dan juga ada laporan feasibility study. Kemudian ini klasterisasi kita ya Bapak Ibu, klaster utama. Untuk dosen-dosen polimedia ini bisa mengusulkan sebagai ketua ya untuk skema fundamental reguler, kolaborasi penelitian strategis dan juga penelitian terapan. Kolaborasi penelitian strategis itu konsorsium ya tadi Bapak Ibu. Kemudian ini saya coba petakan berdasarkan jabatan fungsional dan juga skor Sinta overall, Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu silahkan meng-cross check datanya ke Sinta masing-masing dan juga Bapak Ibu bisa mengecek info eligibilitas di Bima. Nanti saya juga bisa tampilkan untuk info eligibilitas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengusulkan penelitiannya saja. Nah, dari data yang saya ambil dari Sinta Polimedia, ini ada 77 dosen. Luar biasa ya, Alhamdulillah mudah-mudahan ini submit semua untuk penelitian skema yang sudah disebutkan tadi. Kecuali skema penelitian terapan, tadi saya belum sempat, ini siapa? Saya belum sempat kurasi terkait dengan jurnal internasionalnya. Jadi ini saya baru memetakan untuk dosen yang lektor dan skor sintanya yang eligible untuk mengajukan sebagai ketua peneliti. Kalau Bapak Ibu merasa sudah lebih dari ini dan apa namanya ingin mengikuti, mungkin Bapak Ibu bisa update sintanya supaya skornya bisa naik gitu ya. Barangkali Bapak Ibu lupa update sehingga skor Sinta yang ditampilkan itu belum terupdate. Nah, di luar ini Bapak Ibu bisa mengajukan hanya sebagai anggota. Jadi sistemnya di Bima Bapak Ibu tidak bisa ini ya. Tidak bisa kita sistem kebut semalam. Ya, ini tips Bapak Ibu. Karena ada beberapa approval. Jadi misalnya datanya 7 April, Bapak Ibu baru upload 7 April, saya pastikan itu apa namanya akan kredit
Satu, yang mengakses itu banyak sehingga susah diakses. Dua, Bapak Ibu harus membutuhkan approval dari masing-masing anggotanya. Jadi kalau di Bima itu, masing-masing anggota harus proof, harus setuju. Jadi nggak bisa asal memasukkan dosen sebagai anggota. Jadi harus ada approval. Step selanjutnya Bapak Ibu juga harus approval kepala P3M gitu ya. Nah itu nggak tahu ya, kita kan tanggal 7 masih cuti bersama, jadi usahakan mungkin Bapak Ibu bisa submit sebelum itu. Atau mungkin ada kebijaksanaan dari kepala P3M, nanti silahkan didiskusikan. Ini terkait dengan info eligibilitas. Selanjutnya bedah proposal. Ini saya tampilkan proposal kami yang lolos tahun lalu, Bapak Ibu, spesial untuk dosen-dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif. Oh, sebelumnya saya ingin tampilkan sistem yang ada di Bima, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka bima.kemendiktisaintek.go.id. Login akunnya ini bisa meminta akun ya ke P3M untuk di reset passwordnya karena kita baru migrasi data dari Kemendikbud ke Kemendiktisaintek. Biasanya Bapak Ibu ada mengalami kendala terkait dengan login passwordnya. Jadi silahkan menghubungi operator P3M. Kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mengecek usulan. Bapak Ibu mau ngusulin penelitian atau pengabdian. Bapak Ibu bisa klik usulan, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengecek info eligibilitas Bapak Ibu. Apabila data Bapak Ibu belum terupdate, silahkan Bapak Ibu klik sinkronisasi atau bisa mengajukan diri ke P3M untuk dilakukan sinkronisasi secara terpusat atau keseluruhan. Jadi, sinkronisasi yang bisa Bapak Ibu lakukan, satu, sinkronisasi dari PD Dikti melalui akun Sinta masing-masing, plus akun apa namanya Bima masing-masing, dua, sinkronisasi akun Sinta. Sinta dan Sister gitu ya, Sister PD Dikti, Sinta untuk kinerja penelitian dan pengabdian. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengupdate skor Sintanya, Bapak Ibu mengecek klasternya, Bapak Ibu bidangnya, Saintek atau Soshum. Kalau Bapak Ibu merasa Saintek tapi tercantum Soshum, ya Bapak Ibu bisa memperbaiki. Jabatan fungsional silahkan diperbaiki, silahkan disinkronisasi secara mandiri, pendidikan terakhir, status keaktifan, dan lain-lain. Pun dengan tanggungan yang sedang berjalan. Apakah Bapak Ibu masih punya tanggungan apabila mendapatkan hibah yang sebelumnya? Kalau di sini sudah clean, maka Bapak Ibu baru bisa mengajukan. Kemudian di sini ada info terkait dengan eligibilitas. Nah, ini kalau di saya berarti eligible untuk mengajukan penelitian fundamental reguler, penelitian terapan luaran model, dan juga penelitian luaran prototype. Sama seperti pengabdian gitu ya, Bapak Ibu. Untuk pengabdian, Bapak Ibu juga bisa mengecek terkait dengan info eligibilitasnya. Nah, di sini saya tampilkan proposal kami tahun lalu yang lolos pendanaan ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan terbaca dengan jelas. Di sini kami mengusulkan judulnya pengembangan multimedia gerak dalam bentuk siniar sebagai visualisasi hasil riset laboratorium guna mendukung inovasi sosial berbasis digital. Nanti Bapak Ibu akan diminta mengisi di sistem bidang fokusnya apa, temanya apa, topiknya apa, dan prioritas risetnya di bidang apa. Kemudian rumpun ilmu, Bapak Ibu juga bisa mengisi masing-masing dan berapa nilai yang dibutuhkan. Kemudian ini anggota dari tim kami. Kalau untuk penelitian terapan waktu itu ada mitranya. Nah, mitra kalau tidak ada pendanaan atau bentuknya in-kind maka nol. Nah, pada saat itu untuk mitra diperbolehkan secara full in-kind. Berbeda dengan hibah matching fund ya, Bapak Ibu harus ada kontribusi in cash-nya. Kemudian Bapak Ibu diminta mengisi luaran dan target capaian dan anggaran. Nah, ini saya jelaskan ya Bapak Ibu, step-step yang Bapak Ibu isi ini langsung dari sistem. Jadi menyambung dari yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sistem kebut semalam baru mengisi tanggal 7, saya pastikan mungkin tidak akan selesai karena banyak step yang harus Bapak isi dan approval. Mulai dari judul, bidang fokus, tema, dan lain-lain. Dan ini tidak bisa disimpan ya Bapak Ibu. Jadi continue. Bisa kalau Bapak Ibu sudah mengupload draftnya.
Tapi kalau belum melalui step-stepnya sampai akhir, ini langsung hilang biasanya Bapak Ibu ya. Termasuk untuk isian dananya. Jadi luaran dan target capaian Bapak Ibu isi, apa yang menjadi luaran wajibnya. Biasanya ini otomatis. Skema yang Bapak Ibu pilih, luarannya paling tidak minimal itu. Bapak Ibu bisa menambahkan luaran tambahan lainnya. Kemudian ini untuk RAB-nya, berbeda dengan pengabdian ya, Bapak Ibu. Kalau untuk riset langsung diisi di sistem, tidak langsung save, maka akan hilang, ngulang dari awal. Jadi Bapak Ibu memang perlu ekstra waktu untuk mensubmitnya. Jadi diisi masing-masing ya Bapak Ibu per item, bahan berapa, komponennya masuknya kategori apa, itemnya apa, satuannya apa, volumenya berapa, biaya satuan dan totalnya berapa Bapak Ibu. Ini ngisinya per kolom satu-satu. Nanti Bapak Ibu silahkan buka akun Bimanya masing-masing. Kalau sudah punya judul, nanti akan ketemu satu persatu inputnya ya, Bapak Ibu. Dan mereka akan membagi beberapa kelompok kalau riset. Mulai dari kelompok bahan, kelompok pengumpulan data, kelompok sewa, kelompok analisis data, sampai pelaporan. Ya, ini diisi satu-satu, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan format, format kemarin sudah diberikan oleh Kepala P3M, ini Bapak Ibu silahkan isi langsung di situ. Jangan merubah apapun, termasuk ini ya, apa ini? Kurung. Kurungnya ya Bapak Ibu, jangan dihilangkan. Nah, format Bapak Ibu juga bisa mengunduh di akun Bima masing-masing pada saat Bapak Ibu mensubmit proposal. Jadi ada unduh format, ini Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya. Nah, ini judul, usahakan tadi kalau saya sih tipsnya adalah mencari yang kekinian atau yang dibutuhkan saat ini. Ringkasan kurang lebih sama, ringkasan mencakup pendahuluan, eh, metode dan juga luaran yang dihasilkan. Kemudian pendahuluan, Bapak Ibu, untuk citasinya mohon diperhatikan. Jadi kan ini ada seleksi administratif dan juga substantif. Kalau administratifnya Bapak Ibu ada yang kurang, maka tidak akan diperiksa isinya sebagus apapun. Misalnya di sini citasinya Bapak Ibu menulis Handika et al. Tahun itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan panduan. Kalau dimintanya sitanya dalam bentuk kurung, ya kurung. Kemudian dalam menulis proposal ini saya biasanya mencoba untuk memvisualisasi apa yang saya kerjakan. Jadi saya lebih banyak memberikan gambar-gambar karena mungkin tidak semua reviewer itu sepaham atau sebidang dengan usulan yang kita usulkan, Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih mudah dipahami apabila kita memberikan visualisasi. Tadi kalau cuman baca siniar, tidak semua orang paham siniar itu apa. Padahal siniar itu adalah podcast, gitu ya. Jadi saya memberikan gambaran. Tapi kalau saya langsung podcast ini apa namanya untuk usulan riset juga agak kurang ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya memberikan gambaran platform podcast di mana saja. Kemudian saya berikan gambaran podcast-podcast yang happening saat itu. Kemudian saya berikan kenapa saya melakukan riset ini atau pentingnya riset ini. Ini saya membawa karena riset-riset itu diseminasinya biasanya hanya berupa seminar atau poster-poster seperti ini ya. Padahal pada saat tahun 2024 kan sedang happening atau ramai orang itu mendengarkan podcast. Sehingga ini menjadi peluang. Kemudian pendekatan pemecahan masalah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu buat. Kemudian state the art atau kebaruan. Tadi sekali lagi saya itu lebih suka memberikan visual. Jadi apa namanya di proposal ini saya cukup banyak menaruh gambar-gambar visual untuk menjelaskan apa yang ingin tim kami kerjakan. Jadi state the art podcastnya itu seperti apa,
mau ngapain di podcast itu. Kemudian di sini saya jelaskan terkait dengan state the art penelitian ini. Dan saya kasih petunjuk kalau gambar ini adalah contoh. Kemudian saya juga sebutkan luaran. Luarannya di sini kami ingin menghasilkan 40 video siniar sebagai visualisasi hasil penelitian yang tayang di platform YouTube. Dan kami juga menjelaskan peluang inisiasi kerjasama dengan direktorat pada saat itu, jadi Direktorat Akademik Perguruan Pendidikan Tinggi Vokasi. Kemudian penjelasan capaian riset ini bisa dikolaborasikan Bapak Ibu, Ketua, dan anggota. Jadi kalau eh, tips dari saya, ini saya coba jelaskan dalam bentuk tabel. Jadi riset sebelumnya itu apa, pendanaan dari mana, luaran yang sudah dihasilkan itu apa. Untuk menjelaskan ke reviewer track record penelitian kita, dan memang penelitian ini capable untuk dilaksanakan oleh tim kita. Kemudian roadmap ini juga saya jelaskan, roadmap yang saya kerjakan. Usahakan Bapak Ibu punya roadmap ya. Roadmap itu kan berarti yang sudah dilakukan sebelumnya, yang akan dilakukan sekarang atau diusulkan, dan apa sustainability-nya di tahun yang akan datang. Ini juga saya jelaskan. Kemudian rekam jejak dengan mitra, kemudian metode saya juga jelaskan secara visual juga ya Bapak Ibu. Dan juga alur penelitian ini saya juga jelaskan secara visual. Nah, ini Bapak Ibu untuk tips yang selanjutnya yakni mengurangi jumlah kata. Jadi kenapa tadi saya banyak melakukan visual karena untuk sebentar. Untuk isian proposal kan Bapak Ibu dibatasi jumlah kata. Sehingga saya lebih banyak menggunakan visual untuk menggambarkan isi dari proposal saya. Nah, di sini contohnya saya tampilkan isian substansi proposal, contoh judul maksimum 20 kata. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 20 kata. Judul lebih 20 kata saya pastikan tidak akan lolos administrasi. Dan proposal Bapak Ibu sebagus apapun tidak akan dibaca. Kemudian ringkasan sama tidak boleh lebih dari 300. Ini juga dihitung ya Bapak Ibu, setiap kata yang Bapak Ibu tulis, pendahuluan tidak boleh lebih dari 1000. Ini juga dihitung. Kemudian metode ini apa namanya? Metodenya tidak lebih dari 1000 kata. Kemudian hasil apa yang diharapkan atau luaran apa yang dijanjikan. Dan kalau tidak salah proposalnya itu ada maksimum halamannya ya, 15 atau 20 kalau tidak salah. Pun dengan jadwal penelitian yang disajikan juga harus jelas. Jadi untuk menyusun jadwal penelitian, Bapak Ibu merujuk saja pada metode. Jangan berbeda metodenya apa, jadwalnya apa. Jadi copy aja dari metode, tinggal Bapak Ibu sesuaikan kapan pelaksanaannya. Kemudian sama untuk daftar pustaka, ini menggunakan sistem nomor ya Bapak Ibu, dan usahakan yang dikutip dalam daftar pustaka itu yang tertulis di daftar pustaka. Nanti reviewer itu biasanya kan juga akan mencari kesalahan ya Bapak Ibu, karena mungkin apa tidak mau terlalu tekte membaca substantif, maka dia akan mencari kesalahan dari segi administratif. Contoh kesalahan sederhana, dia mencari, oh ini ada namanya handika gitu di daftar pustaka, tapi kenapa ya di sini di isi dari proposalnya nggak ada itu ditulis citasi handika. Nah, ini langsung juga tidak lolos administrasi. Jadi biasanya hal-hal sederhana itu menyebabkan kita tidak lolos, walaupun sebenarnya isi proposal kita itu sudah memuat riset yang luar biasa. Baik, kita kembali sedikit ke PPT sebelum tanya jawab. Mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya, Bapak Ibu. Eh, Tadi ini mungkin juga sudah
jelaskan terkait dengan proses seleksinya. Ini ada beberapa indikator yang sudah dijelaskan oleh tim dikti gitu ya. Mulai dari yang dinilai itu adalah rekam jejak, urgensi. Nah, tadi urgensi kaitannya Bapak Ibu memilih judul. Kalau tips dari saya pilih yang kekinian saat ini itu apa, atau Bapak Ibu menemukan masalah yang urgent untuk diselesaikan itu apa. Jadi yang dekat di sekitar kita. Kemudian metode disajikan secara jelas dan juga referensi yang Bapak Ibu gunakan. Tips juga untuk referensi, mungkin baiknya Bapak Ibu mereferensi penelitian Bapak Ibu sebelumnya yang berkaitan dengan usulan atau topik yang diusulkan untuk menambah kredibilitas ya dari usulan penelitian Bapak Ibu. Usahakan ketuanya, kalau tidak ada paling tidak anggotanya. Nah, untuk penelitian terapan ini ada mitra, jadi kredibilitas dan bentuk dukungan mitra. Untuk dana juga sudah tadi dikupas gitu ya, ada beberapa komponen terkait dengan eh, apa namanya dana yang diizinkan, mulai dari belanja bahan, pengumpulan data, analisis sewa, dan biaya pelaporan. Nah, untuk skema dasar biaya pelaporannya maksimum 10% dan boleh digunakan sebagai biaya publikasi. Jadi biaya publikasi masuk ke pelaporan dan luaran. Nah, untuk larangan, ini ada larangannya rambu-rambu. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu memasukkan honorarium, karena tidak boleh. Pembelian aset, tanah, lahan, kemudian kendaraan operasional juga tidak boleh. Pembangunan lab, pembelian alat juga tidak diperbolehkan ya. Bapak Ibu bolehnya sewa. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membeli mesin atau peralatan-peralatan laboratorium atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset. Kemudian pengadaan alat komunikasi juga tidak boleh ya Bapak Ibu, termasuk pulsa dan paket internet. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memasukkan pembelian paket internet. Kemudian jaminan dan pinjaman kepada pihak lain, kemudian hibah gitu ya, hibah atau bantuan. Jadi Bapak Ibu memberikan hibah atau bantuan itu juga tidak diperbolehkan, serta penggunaan lain-lain yang tidak sesuai dengan target luaran. Jadi untuk anggaran disesuaikan metodenya. Yang ditulis di metode bahan-bahannya apa, yaitu dipergunakan untuk membeli di anggaran. Bukan Bapak Ibu menganggarkannya apa, tapi metodenya apa. Baik, mungkin sampai di situ sini dulu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan skema riset. Selanjutnya mungkin kita